Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dengan judul tugas Mutu Pelayanan Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau tidak kepuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Dimensi mutu pelayanan. Dimensi mutu merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu. Dalam penilaian dimensi mutu pelayanan, menurut Paul Saruman, 1985, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan. Pertama, kehandalan atau reliability. Kehandalan atau reliability merupakan pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyedia pelayanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Kedua, jaminan kepastian atau assurance. Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. Ketiga, berwujud atau tangible. Berwujud yaitu pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan, petugas kesehatan, dan komunikasi interpersonal. Keempat, empati. Empati merupakan pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Terakhir, ketanggapan atau responsiveness, yaitu kesediaan penyedia layanan untuk cepat tanggap untuk membantu memberikan layanan, menanggapi permintaan masalah dan keluhan pasien atau pelanggan. Sedangkan mutu kesehatan menurut World Health Organization 2006 terdapat 4 dimensi mutu, yaitu pertama, efektif, memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dan meningkatkan iuran kesehatan individual atau komunitas yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, efisien, memberikan pelayanan kesehatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencegah terjadinya pemborosan. Ketiga, mudah diakses, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang tepat waktu, wajar secara geografis, dan memberikan pelayanan sesuai dengan keterampilan dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan medis. 4. Mudah diterima, memberikan pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan pilihan dan aspirasi individu pengguna layanan dan budaya masyarakat. Kelima, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak membedakan karakteristik individu seperti gender, ras, etnis, lokasi geografis, dan status sosial ekonomi. Terakhir, aman, yaitu memberikan pelayanan kesehatan dengan mengurangi risiko dan hal-hal yang merugikan. Menurut Wijono, yang mengatakan bahwa mutu produk dan jasa secara langsung dipengaruhi oleh 9 faktor. Pertama, markets atau tuntutan pasar yang semakin luas. Money, yaitu meningkatnya kompetisi di segala bidang memerlukan penyesuaian pembiayaan yang luar biasa termasuk untuk mutu. Ketiga, manajemen, yaitu tanggung jawab manajemen mutu untuk perusahaan. Atau kemajuan teknologi, komputer, dan lain-lain memerlukan pekerja-pekerja spesialis yang semakin banyak. Motivation, yaitu meningkatnya mutu yang kompleks perlu kesadaran mutu bagi pekerja-pekerja. Materials, bahan yang semakin terbatas dan berbagai jenis material yang diperlukan.
Selanjutnya mesin dan mechanization, yaitu selalu perlu penyesuaian-penyesuaian seiring dengan kebutuhan kepuasan pelanggan. Kedelapan, modern information methods, yaitu kecepatan kemajuan teknologi komputer yang harus selalu diikuti. Terakhir, mounting production requirement, yaitu persyaratan produk yang meningkat yang diminta pelanggan perlu penyesuaian mutu terus-menerus. Persepsi mutu pelayanan. Persepsi adalah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu. Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap individu. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian, sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri individu tersebut. Persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan dipengaruhi oleh harapan terhadap pelayanan yang diinginkan. Harapan ini dibentuk oleh apa yang konsumen dengar dari konsumen lain dari mulut ke mulut. Kebutuhan pasien, pengalaman masa lalu, dan pengaruh komunikasi eksternal. Pelayanan yang diterima dari harapan yang ada mempengaruhi konsumen terhadap kualitas pelayanan. Faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan adalah pengetahuan dan pendidikan seseorang, dan karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Lain yang ikut mempengaruhi persepsi adalah umur, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Syarat pokok pelayanan menurut Azwar 2010-45. Pertama, tersedia dan berkesinambungan, artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit untuk ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. Kedua, dapat diterima dan wajar, yaitu yang tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat. Ketiga, mudah dicapai, yaitu pelayanan kesehatan yang memiliki akses yang mudah dicapai dari segi lokasinya, yang tidak hanya terdistribusi dengan baik di perkotaan saja, tetapi juga terdistribusi dengan baik di pedesaan. Keempat, mudah dijangkau, yaitu dari segi biaya. Terakhir, bermutu.